Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rini Reski. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali sore hari ini dengan berita terkait polemik tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Di sini Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk menunda keputusan tersebut dan belakangan ini kebijakan TAPERA mendapat banyak penolakan dari kalangan buruh dan juga pengusaha. Terkait polemik tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk menunda keputusan tersebut. Belakangan ini, kebijakan TAPERA mendapat banyak penolakan dari kalangan buruh dan pengusaha. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menilai penerapan pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk TAPERA sangat memberatkan. Lebih lanjut, Komisi 5 berkomitmen untuk segera melakukan pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mendapatkan solusi yang tepat terkait pelaksanaan TAPERA. Kami akan agendakan khusus, Pak. Untuk TAPERA ini kita rapat khusus terkait TAPERA supaya nanti tuntas, Pak. Karena memang kami banyak sekali mendapat pertanyaan dan seterusnya. Maka bahasa saya di media saya bilang, saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu. Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit, Pak. Kami jawab di sini. Yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan. Titik temu ini menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dulu. Sejak bulan Mei lalu, pemerintah resmi merilis peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Dalam aturan itu, tertuang kewajiban karyawan dan pekerja mandiri dengan gaji UMR untuk membayar iuran TAPERA sebesar 3% setiap bulannya. Di sisi lain, publik juga mempertanyakan pemanfaatan dana TAPERA yang belum terang benderang. Pasalnya, BPK sempat melaporkan ada ratusan ribu pensiunan PNS yang tidak dapat menarik tunai dana TAPERA. Mario TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini tim Was Haji DPR RI melakukan peninjauan fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia yang berada di Hotel Huda Thaibah Madinah, Arab Saudi. Dan anggota tim Was Haji Marwan Dasopang ingin memastikan kelayakan fasilitas pemondokan untuk jemaah haji Indonesia. Tim Was Haji DPR RI melakukan peninjauan fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia yang berada di Hotel Huda Thaibah Madinah, Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus anggota tim Was Haji Marwan Dasopang ingin memastikan kelayakan fasilitas pemondokan untuk jemaah haji Indonesia. Marwan menjelaskan, berdasarkan keputusan Panja Haji, fasilitas pemondokan yang layak adalah satu kamar berisi 5 orang. Namun, hal itu perlu didukung kamar mandi yang memadai agar tidak menimbulkan antrian panjang. Pada kesempatan ini, tim Was Haji juga memastikan kelayakan fasilitas hotel bagi jemaah haji Indonesia gelombang kedua. Diharapkan tidak ada pelanggaran kesepakatan baik dari pihak hotel maupun pemerintah. Paling banyak itu 5 orang dalam satu kamar. Pertimbangannya apa? Indonesia itu sebetulnya orang yang rapi di dalam kamar, orang yang memelihara, tapi cenderung banyak mandi, menggunakan air. Kalau 5 orang atau lebih dari 5 orang itu akan problem di kamar mandi. Maka kita bersepakat paling banyak 5 orang. Tapi di dalam hal tertentu mungkin saja 6 orang. Bukan tidak bisa 6 orang. Problemnya kamar mandinya dan antriannya itu panjang. Yang kita cek tadi itu mencerminkan bahwa yang kita dapatkan itu sesuai dengan kesepakatan. Cuma nanti kan akan kita cek ulang. Tahap kedua akan datang ke sini. Kebetulan jamaah pun sudah mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah. Meski lokasi hotel jemaah haji Indonesia berada di lokasi yang strategis, Marwan meminta petugas haji untuk konsisten melakukan pengawalan, sehingga selama beraktivitas di Madinah tidak ada jemaah haji yang tersesat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 4 DPR RI yang menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan juga Perikanan sebesar 10 triliun rupiah. Tentunya pemirsa, dengan adanya penambahan anggaran diharapkan berbagai program penunjang nelayan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
Komisi 4 DPR RI menyetujui penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 10 triliun rupiah. Dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan berbagai program penunjang nelayan dapat terlaksana secara tepat sasaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin berpendapat program dukungan untuk nelayan dapat diperbanyak, utamanya setelah anggaran kelautan dan perikanan ditambah sebanyak 10 triliun rupiah. Sehingga para nelayan dapat merasakan langsung manfaat ekonomi dari penambahan anggaran yang disetujui DPR. Muhammad Syafruddin juga meminta KKP lebih aktif lagi dalam memberikan bimbingan teknis dan pengarahan kepada nelayan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur kelautan dan perikanan. Agar penambahan itu tepat sasaran, infrastruktur. Yang namanya perikanan harus nyampe ke bawah. Infrastruktur untuk nelayan Indonesia ini kan penting. Jangan sampai penambahan itu tidak ada manfaatnya bagi nelayan di seluruh Indonesia. Itu yang kemudian beberapa program, misalnya keramba jaring apung, kemudian bioflow, kemudian bibit ikan ini harus bisa diperbanyak. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Rafindra Erlangga. Ia mendorong program-program yang dapat berdampak positif pada produktivitas dan kemajuan nelayan. Semua fraksi menyetujui harusnya adanya peningkatan anggaran untuk KKP karena ruang lingkupnya yang luas. Karena ada sekitar 150 juta penduduk di pesisir dan juga ada lebih dari 1.800 km luas pantai kita. Jadi ini butuh perhatian yang khusus. Oki Zulindra dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti kurangnya kontribusi dan juga peran pemerintah dalam menyediakan bahan baku makanan untuk jemaah haji Indonesia. Ternyata bahan baku pangan jemaah haji Indonesia selama ini diimpor dari Thailand. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa. Dan pemirsa, anggota tim Was Haji DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan pemerintah Indonesia di sini berkontribusi lebih untuk penyelenggaraan haji dengan mengekspor bahan baku makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Sementara itu, anggota tim Was Haji DPR RI lainnya, Lulu Nur Hamidah, menambahkan potensi pangan yang dimiliki Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan negara lain. Selengkapnya, saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyoroti kurangnya kontribusi dan peran pemerintah dalam menyediakan bahan baku makanan untuk jemaah haji Indonesia. Anggota tim Was Haji DPR Endang Maria Astuti mengatakan pemerintah seharusnya bisa berkontribusi lebih untuk penyelenggaraan haji dengan mengekspor bahan baku makanan dari Indonesia ke Arab Saudi.
Sebab, menurutnya, penyelenggaraan haji setiap tahun dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang cukup besar, yakni mencapai 241.000 orang. Kita setiap tahun ketika meninjau selalu mendorong untuk bahan baku itu diambil dari Indonesia. Jadi jemaah haji Indonesia memberikan masukan ke sini, tetapi dari sini pun juga memberi masukan ke Indonesia dari sisi bahan baku untuk makanan. Namun setelah kita tanya secara detail, memang ada problem bahwa kalau mengambil bahan baku dari Indonesia harganya tidak terjangkau, jadi jauh lebih mahal dan kualitas bahan pun akan berbeda. Kalau contoh beras ini enak sekali di Indonesia, disuka jamaah karena pulen. Tetapi bagi catering mereka akan merasa rugi karena beras di Indonesia yang dimasak atasnya enak, bawahnya nanti cepat seperti bubur. Nah ini akhirnya menjadi pertimbangan tersendiri. Sementara itu, anggota tim Was Haji DPR lainnya, Lulu Nur Hamidah menambahkan, potensi pangan yang dimiliki Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan negara lain. Hanya dibutuhkan keseriusan dan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk membahas kerjasama perdagangan demi memaksimalkan layanan kepada jemaah haji, khususnya asupan kebutuhan makan. Kalau memang ada kendala dari sisi price atau harga ekspor, kenapa tidak ada langkah-langkah yang mempermudah? Syukur-syukur kalau kemudian ini yang disubsidi oleh negara gitu. Sehingga penyediaan bahan baku, kenapa sih mereka harus ngambil dari Thailand kalau kita aja punya sumber pangan yang berlimpah sebenarnya. Itu catatan bagi saya. Baik itu berasnya, kemudian sayur mayur seperti kentang, kemudian wortel, kemudian juga telur dan lain-lain. Ya saya kira Indonesia masih bisa lah kalau mau serius memikirkan hal ini. Nah kita akan dorong Kementerian Perdagangan untuk cek apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan dengan Arab Saudi. Yang kedua kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita seperti ID Food atau RNI ya untuk melihat kemungkinan sekaligus juga peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang akan datang, khususnya yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi para jamaah haji kita gitu. Selain masalah bahan baku pangan yang ternyata masih harus didatangkan dari Thailand, tim pengawas haji DPR juga memberikan sejumlah catatan terkait kandungan gizi dari makanan yang disediakan pihak catering untuk jemaah haji Indonesia. Anggota tim Was Haji DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, kondisi makanan yang disediakan untuk jemaah haji kurang berimbang dari segi komposisi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebih. Perlu perhitungan gizi yang baik agar kebutuhan kalori, lemak, protein, serta vitamin dan mineral jemaah haji dapat terpenuhi dengan baik. Kedepannya semoga protein hewaninya atau lemaknya juga bisa ditambah sehingga itu akan meningkatkan kualitas gizi para jemaah-jemaah kita yang sebenarnya secara fisik kan harus lebih kuat ya ketika berada di kondisi alam yang berbeda dengan di Indonesia. Kemudian ditambah dengan vitamin mineral misalnya buah-buahan ya. Yang paling penting juga air minum juga harus cukup. Jadi jangan hanya satu kali makan satu botol ya, kalau bisa 2 botol. DPR RI sebagai pengawas eksternal berkomitmen mengawal penuh pelaksanaan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia oleh pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal. Tambahan kuota jemaah haji sebanyak 20.000 di tahun ini tentunya perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah. Hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya dapat menjadi perbaikan pelayanan di titik-titik yang berpotensi timbul permasalahan. Salah satunya saat prosesi ibadah di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Tim Was Haji DPR RI selama di Arab Saudi fokus menyoroti aspek akomodasi atau pemondokan, catering atau konsumsi, transportasi, dan kesehatan bagi jemaah haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terbuka untuk publik, dan hal ini membantah sejumlah tudingan yang mengatakan pembahasan ini cenderung tertutup dan juga berupaya untuk membatasi kebebasan pers. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Hingga kini pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran ditunda sementara. Penundaan ini adalah upaya DPR RI untuk secara terbuka menghimpun aspirasi dan juga mengoptimalkan masukan publik terhadap rancangan Undang-Undang Penyiaran tersebut. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di ruang Komisi 1 DPR RI, di mana pemirsa ramai diperbincangkan di media sosial maupun di masyarakat tentang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, di mana ada beberapa poin-poin dari pasal yang direvisi dianggap menghambat kebebasan pers melalui larangan berita investigasi seperti pada pasal 50B ayat 2 dan pada pasal 8A ayat 1 juga dalamnya penguatan peran KPI untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik dan monitoring dari konten digital. Dan update terbarunya pemirsa, pembahasan RUU ini sedang ditunda untuk sementara waktu. Dan kita akan bahas tentunya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Bobi Aditya Rizaldi dari fraksi Golkar. Pak, sebenarnya semangat apa yang mendasari DPR dalam memperjuangkan RUU ini, Pak? Karena ini sudah menjadi urgensi ya dengan adanya amanat Undang-Undang Cipta Kerja bahwa sektor penyiaran ini harus segera diupdate, dan ini undang-undang mulai tahun 2002 kan itu sudah ada, harusnya kita dari sistem analog itu migrasi ke digital. Di mana di luar negeri contohnya di Amerika itu sudah mulai dari tahun 2011 baru selesai tahun 2015. Dan sedangkan kita sumber daya alam berupa frekuensi ini khususnya di sektor 700 MHz itu sudah penuh habis, sehingga dengan adanya digitalisasi ini akan menambah sekitar 115 MHz dan ini harus segera dilakukan agar masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan layanan yang lebih baik lagi di kegiatan penyiaran. Nah, ini yang menjadi semangat kita karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu digitalisasi itu sudah menjadi salah satu lokomotif kesejahteraan Indonesia ke depan, dan ini harus disegerakan. Nah, berdasarkan adanya urgensi mengenai hal tersebut, justru kita ingin mempercepat dan harusnya bersama dengan pemerintah ini harusnya tidak dibahas terlalu lama. Tetapi kami juga terima kasih atas respon dari masyarakat dan beberapa pihak. Ini akan menjadi catatan yang nantinya kiranya ini akan dibahas di DPR. Ini akan kita masukkan sebagai aspirasi dari elemen publik yang nantinya tentu akan diundang dalam proses pembuatan undang-undang ini. Oke Pak, ini tentunya buat pelayanan yang lebih baik tentunya Pak. Namun Pak, gimana Pak sesungguhnya keterlibatan publik dalam perumusan RUU ini Pak? Ya, di dalam pembuatan naskah akademik ini karena Undang-Undang Penyiaran ini kan sudah beberapa kali tertunda ya. Ini sudah ada masukan publik dan tentunya sekarang ini sebenarnya masih dalam pembahasan internal kita antara dari Balek, nanti dari Balek karena ini sebagai inisiatif DPR, nanti itu akan masuk diparipurnakan dan kembali di komisi, dan di komisi akan dibahas dengan bersama masyarakat juga. Dan terkait beberapa hal yang dipolemikan seperti maksudnya jurnalistik investigasi yang dilarang itu sebenarnya tidak benar. Kalau dilihat dan dibaca lagi redaksionalnya, jurnalistik investigasi eksklusif. Jadi yang dilarang itu adalah eksklusivitasnya. Eksklusivitas maksudnya apa? Karena jangan sampai kalau investigasi itu kan memberikan opini, dan opini itu harus berimbang. Jadi tidak, yang diatur itu adalah eksklusivitasnya. Jadi bukan isi kontennya. Kontennya apapun jurnalistik investigasi itu tidak masalah. Tetapi eksklusif itu adalah maksudnya jangan sampai sebuah hal yang ada di publik itu
hanya bisa diberitakan karena eksklusivitas hanya grup tertentu saja atau hanya satu media saja. Jadi yang diatur itu eksklusivitasnya. Nah, kalau soal KPI, mulai dari Undang-Undang Pers tahun 99, Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, semua kegiatan penyiaran itu memang ranahnya adalah KPI. Dan ini kita hanya meneruskan saja. Nah, kenapa ada sengketa beberapa waktu yang lalu? Karena kita ingin tayangan jurnalistik di penyiaran itu harus mengadopsi kode etik jurnalistik yang sudah diatur. Di dalam, kebetulan dalam Dewan Pers itu mengatur kode etik jurnalistik. Di dalam Undang-Undang Pers pun juga tidak disebutkan secara spesifik mengenai kode etik jurnalistik. Nah, inilah yang kita ingin justru adopsi kode etik jurnalistik di dalam kegiatan penyiaran. Nah, kalau masalah kelembagaannya, tidak semua lembaga penyiaran itu adalah industri pers. Jadi dari Undang-Undang 99 tahun 2002 tidak ada hal yang berubah. Hanya kita penguatan karena beberapa hal dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkait adanya konten jurnalistik yang dianggap melanggar norma. KPI itu selalu berkonsultasi dengan Dewan Pers. Nah, ini yang jangan disalahartikan seolah-olah ada ego sektoral. Yang kita khawatirkan dengan adanya pemahaman yang salah ini, ada pihak-pihak yang tidak ingin undang-undang ini dibuat. Kenapa? Karena ada pengaturan yang namanya kegiatan penyiaran di ranah over the top, yaitu ranah penyiaran tapi frekuensinya itu bukan frekuensi siar, bukan di frekuensi 700 MHz dan 2600 MHz, tapi adalah di frekuensi telekomunikasi. Tapi ini kan sudah langsung dari pemerintah membuat Dewan Media Sosial kalau tidak salah. Jadi intinya semua lembaga pers, insan pers, industri pers itu diatur oleh Undang-Undang Pers. Sedangkan lembaga penyiaran baik publik atau swasta itu yang menangani adalah KPI. Dan itu tidak ada yang berubah. Hanya penguatan di situ, maksudnya itu tadi, kita ingin mereka ada adopsi mengenai kode etik jurnalistik di konten jurnalistik di kegiatan penyiaran. Karena di kegiatan penyiaran itu tidak semuanya konten jurnalistik. Oke Pak, terakhir Pak, mengenai komitmen DPR dalam menjamin kebebasan pers sendiri Pak. Jadi tentunya kita kan tidak ingin juga bahwa pasal-pasal yang kita buat ini kalau misalkan dipersengketakan di MK itu batal. Kan kita seperti lihat ini adalah menurut saya adalah perlunya diseminasi informasi, peningkatan literasi sehingga nantinya jangan sampai ada salah persepsi. Contohnya seperti pasal-pasal yang dianggap karet di Undang-Undang ITE. Dianggap membungkam kebebasan, tapi setelah di MK sampai 6 kali kalah terus. Nah ini juga sama juga, tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan pembungkaman karena kebebasan berpendapat itu dijamin di pasal 28F Undang-Undang Dasar. Dan untuk kegiatan industrinya diatur itu tadi. Ada di Undang-Undang Pers, ada di Undang-Undang Penyiaran. Karena ini adalah kelembagaannya. Kelembagaan pers dan kelembagaan penyiaran ini bagaimana bisa saling bersinkronisasi, harmonisasi, dan berkoordinasi sehingga nantinya kegiatan penyiaran dalam bentuk apapun format frekuensinya ini lembaga pemerintah itu bisa sama-sama dengan publik membangun norma-normanya. Siap, terima kasih Bapak atas kesediaan dan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Okay. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Bobi Aditya Rizaldi, di mana DPR RI tentunya hanya saja mengatur pada eksklusivitas berita sebuah investigasi, tidak membatasi dan juga lebih kepada pengaplikasian kode etik tentunya. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Rini dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas headline media online yang terbit pada sore hari ini, di mana ada berita pertama nih yang sangat marak sekali dibahas, di mana DPR RI minta BUMN evaluasi manajemen BSI. Nah, ini ada pembacaan atau juga ada beberapa media nih membahas mengenai DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi manajemen Bank BSI terkait dengan buruknya layanan bank, yang di sini menyebabkan banyak keluhan, salah satunya dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai informasi, pihak Muhammadiyah memutuskan menarik semua dana milik Muhammadiyah dan juga organisasi yang berada di bawahnya dari BSI sebagai akibat dari kurangnya respon dan juga baik dari BSI terhadap keluhannya tersebut. Terkait hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI, Amin Aka pun menilai pentingnya evaluasi kinerja manajemen Bank BSI guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Sebagai lembaga keuangan pemirsa yang melayani umat, Bank BSI sendiri harus memberi layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, namun juga handal dan juga efisien. Terlebih lagi jika dilihat tahun lalu terdapat kasus terkait dengan sistem layanan BSI yang lumpuh akibat serangan virus dan juga oleh Lockbit, seharusnya menjadi pembelajaran bagi BSI untuk serius berbenah dan juga memperkuat kualitas layanannya. Dan selanjutnya kita akan beralih membahas headline media online mengenai penguatan diplomasi parlemen BKSAP DPR RI inisiasi Forum Kementerian Parlemen Indonesia dan Afrika. Ini jika kita melihat beberapa media yang naik nih pemirsa, ada Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supatma di sini menginisiasi pembentukan Forum Indonesia Afrika Parliamentary Partnership yang dimana diharapkan dapat membuka peluang kerja sama antara Indonesia dan seluruh negara di Afrika. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Nambia, Afrika pada awal Juni lalu. Dan dalam pertemuan tersebut, pemirsa turut mendampingi Duta Besar RI untuk Nabira dan juga Wisnu Edi Pratikno yang melalui kunjungan ini BKSAP DPR RI sebagai focal point ataupun penjuru diplomasi Parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antar bangsa, juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara dan menjadi landasan bagi hubungan yang lebih baik di masa depan. Ya pemirsa, itulah tadi headline media online yang terbit pada sore hari ini. Ada pembahasan mengenai DPR RI minta BUMN evaluasi manajemen BSSI serta penguatan diplomasi parlemen BKSAP DPR RI inisiasi Forum Kementerian. Maksud kami Kemitraan Parlemen Indonesia Afrika. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.